Ya, selamat siang, selamat malam waktu Indonesia, atau selamat pagi di Estonia. Estonia. Selamat siang juga mungkin ya, Mas Agus ya, kira-kira ya. Kembali lagi kali ini kita ke diskusi Permira. Kali ini kita bekerja sama dengan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Estonia dan kebetulan kita bersama kedua ketua, yang pertama ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia, yang kedua kita bersama ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Estonia. Jadi cukup menarik kali ini kita bersama kedua ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri kali ini. Kita perkenalan dulu, mungkin dari moderator kali ini akan dimoderatori diskusi kita oleh Saudara Dirga Sirajuddin. Dirga Sirajuddin ini merupakan lulusan Universitas Hasanuddin, mengambil jurusan Hubungan Internasional dan saat ini melanjutkan S2 di Rusia. Dan Mas Dirga ini juga sekarang menjabat Ketua Permira periode 2014 dan 2015. Dan kali ini Saudara Mas Agus ya, manggilnya Mas Agus saja kali ya, Mas ya. Mas Agus atau Mas Agus ya, apa Bang Kak, atau Kak Agus saja biar kelihatan lebih muda. Kang Agus ya, Kang Agus ya, Kang Agus. Kang Agus ini di tahun 2006 sampai tahun 2008 menjadi staf pengajar Fakultas Teknik Mesin Universitas Bung Karno Cikini, Jakarta. Dan di 2008 sampai sekarang menjadi staf pengajar Teknik Metalurgi Universitas Negeri Tirtayasa Cilegon, Banten. Dan saat ini Mas Agus mengambil studi doktoral, PhD berarti ya Mas ya, Fakultas Teknik Mesin jurusan Material di Tallinn Institute of Technology, Estonia. Di tahun 2010 sampai sekarang, Mas Agus juga menjadi instruktur sertifikasi Japan Welding Engineering Society untuk industri cabang di wilayah Banten. Dan di tahun 2012 sampai 2017 ya. Oh, berarti udah ada akhirnya, berarti selama 5 tahun Mas Agus sampai 2017 ke depan akan menjabat Ketua Asosiasi Komposit Indonesia. Dan di tahun 2014 sampai tahun 2016 Mas Agus juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Estonia. Kali ini topik yang kita akan coba diskusikan bersama 2017 ya. Oh, berarti udah ada akhirnya. Gimana? Halo? Ya Oke, jelas ya, Mas Agus ya, Mas Dirga ya. ya lanjut. Lanjut ya. Jadi topik yang kita akan bahas kali ini bersama Mas Agus dengan tema kemutakhiran perangkat kemiliteran abad 21 sebagai perkembangan advance teknologi manufaktur. Sepertinya berat pembahasan kali ini kita. Dan dari Mas Agus juga kita akan menonton dulu video ya Mas ya? Iya, Video ada, ya? ada beberapa yang bisa saya deskripsikan dari video tersebut. Atau ada yang mau dideskripsikan dulu atau kita langsung nonton video ini? Sambil nonton video, jadi biar apa? Oh iya, saya lupa. Saya kembalikan dulu ke Bapak Moderator untuk lebih lanjut selanjutnya. Silakan Pak Moderator. Ya, terima kasih teman-teman setanah air ataupun teman-teman PPI yang menyaksikan diskusi bulanan Permira kali ini. Ya, sesuai tadi yang dipaparkan oleh kawan fasilitator dari Permira, tema kita kali ini adalah kemutahiran perangkat kemiliteran abad 21 sebagai manufaktur, sebagai mana itu
acara diskusi kali ini juga merupakan kegiatan rutin Permira, diskusi bulanan Permira yang kali ini adalah diskusi ke-6. Bisa jadi ini merupakan diskusi terakhir untuk periode kepengurusan 2014-2015. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin bisa saya serahkan ke teman Mas Kak Agus Pramono. Untuk tempat dan waktunya saya persilakan, Kak. Terima kasih Bung Dirga, Bung Rido. Mungkin sebelum saya mempresentasikan materi, ada baiknya kita lihat beberapa pemutakhiran produk yang sedang dikembangkan saat ini ya di video, sehingga kita nanti antara teoretikal dengan aktual bisa kita deskripsikan lebih sederhana gitu. Sehingga dari yang berat menjadi ringan gitu, yang rumit menjadi sederhana gitu. Mungkin bisa minta tolong videonya di-upload dulu, dibuka. Ya, terima kasih. Jelas ya dari Bung Dirga dengan Bung Agus ya videonya. Nah, oke. Kita mulai. Weight reduction, increased life cycle, and survivability Pada dasarnya pembicaraan itu mempunyai masalah di berat, sehingga dari produk tank atau produk-produk tempur yang lain itu harus direduksi beratnya menjadi lebih ringan, sehingga untuk aplikasi di lapangan ketika dia diaplikasikan misalnya di medan perang itu koefisien gesek menjadi lebih rendah. One way to reduce weight and improve survivability is the use of metal matrix composites, or MMC. Century Incorporated has developed a technology and process to transition heavy cast iron components to light aluminum composites, making ini adalah produk substitusi dari baja ke aluminium ya, karena produk-produk sebelum tahun 2012 ke belakang itu semua hampir 80% produk dibuat dari baja. Tapi kemutakhiran saat ini bagaimana melakukan substitusi dari material yang berat ke ringan, yaitu aluminium, dari baja ke aluminium, dan aluminium dispesifikkan lagi ke teknologi komposit, sehingga dari material spare part yang berat menjadi lebih ringan. Armor solutions a reality. One example is a lightweight brake drum that incorporates silicon carbide ceramic material at the wear surface with the remainder made of aluminum. On a Striker Double V hull, the Century drum provides a reduction of 400 pounds of unsprung weight, resulting in up to 1,600 pounds of weight savings elsewhere in the vehicle. On the MATV, a 200-pound weight savings, and the FMTV, 300 pounds. The key to high-quality MMC parts lies in the ring extruder, a proprietary technology dari Injection Shaver Plastic Deformation, yang mana seperti kita bisa lihat di video sebelumnya bahwa untuk berat misalnya 8 selama 5 tahun Mas Agus sampai 2017 ke depan akan menjabat Ketua Asosiasi Komposit Indonesia. Dan di tahun 2014 sampai tahun 2000. Halo ya Mas Agus, silakan dilanjut Mas Agus. Ya, ini teknologi terbaru tentang teknologi injection. Di situ ada banyak pengembangannya, ada shaver plastic deformation, ada injection molding, ada vacuum teknologi. Yang mana teknologi ini mereduksi berat yang sebelumnya tadi bisa kita lihat 1.200 pon itu bisa menjadi setengahnya dari berat tersebut dengan teknologi ini, sehingga keterpenuhan tentang pemutakhiran teknologi yang berat menjadi ringan itu bisa diwujudkan melalui teknologi, salah satunya adalah shaver plastic deformation. Metal matrix composite components. The ring extruder's advantage is its ability to efficiently process hard, abrasive ceramics in a consistent, continuous process. Because the drum wear surface contains embedded silicon carbide ceramics, the MMC drums wear longer than cast iron, reducing maintenance cost while increasing fuel efficiency and overall transportability. In early 2011, Century will deploy an aluminum MMC brake drum for the FMTV, enabling 300 pounds of weight reduction. Century's lightweighting technology results in a 45% weight reduction, increased life cycle and fuel efficiency, reduced maintenance costs, more drums per shipping pallet, and increased mobility. Century can develop lightweight components and armor for your platform, resulting in substantial weight savings that can increase payload, performance, and protection.
Contact Century to learn how our innovative materials can benefit your platform. Visit us at www.lightweighting.com. Oke, lanjut ke slide ya. Ke slide ya sekarang ya Mas Agus ya. Bentar. Oke, bisa ditangkap ya gambarnya ya? Ya, bisa, jelas. Nah, jadi kita akan membahas tentang pemutakhiran perangkat kemiliteran abad 21 sebagai perkembangan dari advanced teknologi manufaktur. Jadi di video tadi kita bisa lihat bahwasanya teknologi konvensional atau teknologi lama itu mempunyai masalah di berat. Sehingga berat ini harus direduksi menjadi lebih ringan, sehingga ketika diaplikasikan dalam perangkat kemiliteran itu akan menjadi survival dan memiliki daya dukung terhadap lingkungan. Karena dalam aspek proses manufaktur, hampir teknologi lama itu tidak memenuhi spesifikasi dari analisis manfaat dampak lingkungan. Karena banyak cost production, banyak material yang terbuang yang tidak bisa dimanfaatkan. Tapi dengan teknologi advanced manufaktur sekarang ini, itu bisa direduksi beratnya sehingga hampir semua material sisa itu bisa dipastikan kecil sekali, sehingga memenuhi daya dukung terhadap lingkungan. Next. Nah, layout kita hari ini kita akan membahas aspek teknologi manufaktur. Ada dua hal. Yang pertama adalah teknologi konvensional atau teknologi yang lama dan advanced teknologi manufaktur terkini. Dan perlu kita tinjau juga ilmuwan-ilmuwan siapa saja yang menjadi pelopor peneliti teknologi manufaktur. Setelah itu kita bisa lihat beberapa aplikasi secara umum dan aplikasi dalam ranah kemiliteran, dan pada akhirnya kita bisa menyimpulkan hasil dari diskusi dan pemaparan kali ini, sehingga kita bisa mendapat pengetahuan untuk pemutakhiran teknologi. Next. Nah, ini adalah teknologi konvensional yang lama yang dikembangkan sebelum tahun 2012. Jadi di situ ada dua hal. Yang pertama adalah direct teknologi and indirect teknologi. Jadi direct teknologi atau indirect teknologi itu adalah konsep manufaktur yang dikembangkan sebelum tahun 2012. Kita bisa lihat applied force-nya di situ ada beban gaya yang melakukan pembebanan dari atas ke bawah dari sumbu Z ya di situ. Mas. Ya. Bisa tahan dulu tampilan slide-nya nggak ini? Ya, oke. Tadi tampilan slide-nya nggak muncul tadi, Mas. Coba Rito, di ini dulu tampilan slide-nya. Nggak muncul. Sebentar, coba saya perbaiki ya. Oke, sip. Itu kalau selalu kembali ya. Kalau Mas Agus ngomong yang muncul tampilan akun Mas Agus, bukan tampilan slide-nya. Oke. Nggak bisa bareng, Mas Dirga. Iya nggak, maksudnya tampilan slide-nya aja yang ditampilin. Slide aja kan ya? Iya. Ya, silakan dilanjut. Oke. Jadi ini adalah teknologi. Slide-nya nggak tampil. Yang tampil punyanya Mas Agus. Atau punya saya dimatiin kali. Nggak tampil kok Mas Dirga, nggak ada masalah. Ya, kalau Mas Agus ngomong, slide-nya langsung ketutup. Langsung ke akun Mas Agus. Coba ya, saya perbaiki. Coba dites lagi sekarang. Coba Mas Agus. Oke, sip. Oke, lancar? Oke, lancar, lanjut. Oke. Jadi ini adalah teknologi konvensional atau teknologi lama yang berkembang sebelum tahun 2012. Itu ada direct compression atau penekanan langsung. Kita bisa lihat pada sisi kiri atas ya, di situ ada applied force. Jadi ada gaya aksi yang merupakan sebuah perilaku deformasi pada sebuah benda kerja yang dibuat. Ada beberapa jenis klasifikasi. Yang pertama forging. Forging itu sederhananya adalah penekanan. Ada dua jenis, ada open dice forging atau penekanan terbuka dan closed dice forging atau penekanan tertutup dengan menggunakan cetakan. Forging ini banyak diaplikasikan untuk spare part otomotif.
Sedangkan untuk produk plat atau lembaran itu pada sisi kiri bawah itu ada rolling. Ini dikembangkan untuk benda kerja yang bentuknya lembaran. Sedangkan untuk ekstrusi itu biasanya untuk produk mini part atau produk-produk yang susunan ukurannya kecil. Hingga ini adalah bagian dari teknologi konvensional lama. Next. Ya, di situ di teknologi konvensional lama masih bagian dari indirect compression. Ini adalah gaya aksi reaksi. Jadi kalau yang direct tadi adalah gaya aksi, ini adalah proses manufaktur gaya reaksi. Seperti Bung Dirga, advance manufaktur sekarang ini itu bisa direduksi berat. Tadi tampilan slide-nya nggak muncul. Jadi ini adalah teknologi. Slide-nya nggak tampil. Nah, ini yang tampil punyanya Mas Agus. Atau punya saya dimatiin kali. Nggak ada masalah, Mas Dirga. Coba cek. Kalau Mas Agus ngomong, slide-nya. Coba. Halo? Oh Lanjut. ya. Lanjut ya. Halo? Halo, ya silakan dilanjut. Silakan lanjut. Oke. Teknologi konvensional yang kedua itu adalah beberapa proses yang dikembangkan dari gaya aksi reaksi. Kalau tadi gaya aksinya, sekarang adalah gaya reaksinya. Di situ bisa kita lihat beberapa klasifikasi produknya, ada deep drawing, ada stretching, ada wheel drawing, yang mana semua ini adalah pembebanan gaya yang terjadi pada dies, pada cetakan. Ekses gaya reaksi dari cetakan itulah yang membentuk benda kerja. Nah, dari beberapa proses tersebut itu adalah teknologi lama atau teknologi konvensional. Nah, setelah tahun 2012, beberapa ilmuwan itu sudah berhasil memformulasikan new advanced technology dalam bentuk akumulasi gaya. Jadi pada intinya advanced teknologi manufaktur itu adalah proses pengerjaan bahan yang dilakukan oleh lebih dari dua gaya. Next. Nah, itu bisa kita lihat ada beberapa ilmuwan di situ ya. Ada Vladimir Segal. Dia adalah ilmuwan dari Rusia yang mengembangkan pertama kali teknologi Ekholchana angular pressing. Vladimir Segal ini merupakan ilmuwan Rusia yang bekerja di daerah Minsk di Belarusia. Tapi pada tahun 2003 sampai 2004 itu beliau pindah ke Amerika, ke Texas. Jadi karena kemutakhiran ide-idenya sehingga ilmuwan-ilmuwan Amerika sangat tertarik dengan ide-ide beliau yang sangat revolusioner, sehingga sejak tahun 2005 beliau hijrah ke Amerika dan bekerja di Johnson Microelectronics dan juga mengajar di beberapa universitas di Amerika sana. Nah, yang di sampingnya itu adalah PM Bridgman. Ini juga ilmuwan Amerika yang mengembangkan high pressure pressing. Jadi dia berhasil meningkatkan kapasitas tegangan sampai 100.000 atmosfer. Ini yang merevolusi generasi teknologi konvensional ya. Dan yang luar biasa lagi adalah Alexander Mirzhanov. Ini adalah ilmuwan dari Rusia juga, dari Chernogorska. Jadi beliau mengembangkan self propagating high temperature synthesis. Dan luar biasanya beberapa ilmuwan dunia itu memberikan apresiasi dalam bentuk international conference yang didedikasikan buat beliau, karena teknologi SHS atau self high propagating temperature synthesis yang dikembangkan oleh Alexander Mirzhanov ini mampu diaplikasikan dalam seluruh teknologi kemiliteran, termasuk bubuk mesiu, DES, atau juga untuk produk spare part, mini spare part, itu banyak diaplikasikan dari teknologi beliau. Nah, yang terakhir, Ruslan Paliv, ini adalah profesor dari Ufa Aviation State University di Rusia. Ini luar biasa, jadi Ruslan Paliv atau Prof. Ruslan Paliv ini mengembangkan dan menggabungkan teknologi dari Vladimir Segal, PM Bridgman, atau Alexander Mirzhanov menjadi sebuah teknologi yang fix, dan bahkan
melalui tangan beliau dan pemeriksaan beliau itu hampir semua produk riset itu diaplikasikan. Jadi Ruslan Palib ini adalah mendapat kehormatan Nobel ya tahun 2013 kemarin karena beliau berhasil mengaplikasikan beberapa teknologi advanced manufacture ke dalam ranah aplikasi spare part. Next. Nah, ini adalah teknologi equal channel annual pricing yang pertama kali dieksplorasi oleh Vladimir Segal. Jadi di situ kita bisa lihat pada titik awal adalah titik pressure penekanan, spesimen ditekan. Nah, pada zona bengkokan di situ ada epsilon, ada sudut tekan. Disitulah terjadinya reaksi produk. Kalau kita bandingkan dengan teknologi casting misalnya, untuk membentuk senyawa produk, kita perlu energi tinggi, perlu casting. Sehingga unsur-unsur yang ada dalam material itu bereaksi dengan energi tinggi. Tapi pada equal channel annual pricing, itu tanpa dilakukan energi tinggi, hanya dengan tekanan, produk itu bisa berdifusi, bisa bereaksi. Misalnya beberapa produk yang telah diteliti seperti aluminium dan alumina, atau aluminium dengan keramik silikon karbid, itu bisa terjadi reaksi difusi di situ. Tapi kalau di teknologi yang lama, itu sangat susah sekali terjadi difusi, bahkan perlu coupling agent seperti magnesium. Karena untuk mengikat logam dengan keramik, itu perlu zona wettability. Jadi perlu reaksi, perlu katalis. Tapi di teknologi ini tidak memerlukan katalis. Di situ ada beberapa rute yang dikembangkan beberapa ilmuwan di dunia, termasuk dari Jepang, dari Korea, dan dari Eropa juga Amerika mengembangkan 4 rute ini. Yang pertama rute A, itu dilakukan penekanan berulang dengan sudut penggeseran yang bebas. Jadi bisa dilakukan sudut berapa saja. Biasanya ini untuk material-material yang memiliki kekerasan tinggi seperti tantalium atau juga molybdenum. Dan untuk rute BA itu diputar 90 derajat. Artinya penekanan setelah dilakukan lebih dari 1 kali, ditekan lagi, itu sudut gesernya 90 derajat. Ini biasanya dilakukan untuk material-material besi dan baja. Nah, sedangkan rute BC ini adalah rute yang ideal untuk produk paduan atau alloy seperti komposit. Sudutnya 90 derajat tapi dia searah. Kalau di rute BA tadi itu bisa dibolak-balik. Jadi ketika 90 ke sisi kiri, penekanan berikutnya ke sisi kanan. Jadi bolak-balik, tapi kalau BC ini dia bisa berputar arah. Nah, untuk rute C ini biasanya untuk produk-produk alloy paduan yang paduannya tingkat rendah, artinya spesifikasi material yang digunakan itu adalah seri-seri rendah. Misalnya pada aluminium seri 1 sampai seri 3 atau seri 4. Nah, ini adalah teknologi yang dikembangkan oleh Vladimir Segal yang disempurnakan oleh Ruslan Palib. Next. Nah, ini pengembangan dari Profesor Ruslan Palib di UVA sana, high pressure torsion. Jadi benda kerja ditekan dari sisi atas dan supportnya itu berputar. Jadi tenaga torsi ini memutar material untuk memperoleh ikatan difusi antara benda kerja yang dipressing. Cuma keterbatasan dari proses ini dia tidak bisa diaplikasikan untuk benda massal. Jadi sebatas benda-benda mini part, benda-benda yang berukuran kecil, tidak atau kurang dari 10 cm. Jadi untuk spare part besar hanya ECAP, teknologi pertama tadi. Next. Nah, ini adalah akumulatif roll bonding yang dikembangkan oleh Noboru Tsuji dan Sakai Sato dari Jepang. Jadi pertama kali Noboru Tsuji mengembangkan ini, dia banyak melakukan eksplorasi tentang teknologi konvensional rolling. Setelah pada tahun 99, dia mengeksplorasi tersebut dan menemukan bagaimana dua stack plat ini bisa menjadi satu dengan beban rolling dengan tegangan permisif yang tinggi. Jadi di situ ada dua plat yang dipadukan ya, ada sebelum dipadukan ada degrading brushing itu untuk membersihkan permukaan agar terjadi difusi. Jadi kalau kita bedakan dengan teknologi yang pertama tadi atau yang kedua, ini hanya terbatas pada produk yang bentuknya plat atau lembaran. Next. Nah, ini pengembangan selanjutnya, ini dari Cina, yaitu Ge Wang, yang mana dia menggabungkan antara ECAP dengan HPT.
Jadi ada proses penekanan dan ketika penekanan pada sisi bawah itu dia terjadi putaran. Dan ini teknologi ini disempurnakan lagi oleh ilmuwan Iran, Behrasmani. Dia mengembangkan dengan putaran tingkat tinggi yang mana di situ hampir ditengarai mereduksi porositas menjadi 0%. Jadi ini penyempurnaannya luar biasa karena di situ bisa kita lihat struktur mikronya bebas dari defect, bebas dari crack, dan bebas dari porositas. Next. Nah, ini dikembangkan dari Korea dan ilmuwan Korea dan Cina. Dia mengembangkan ECAP dengan rolling, menjadi equal channel angular rolling, yang mana benda kerja direduksi dengan ukuran tertentu. Ketika mencapai keluaran dash, dia dibengkokkan seperti teknologi ECAP. Nah, ini untuk produk-produk ini hanya bisa dilakukan untuk produk yang bentuknya lembaran, karena ini merupakan penyempurnaan dari teknologi ECAP dalam bentuk lembaran. Jadi ketika lembaran tidak bisa diproduksi dengan equal channel angular pressing, maka diproduksi atau diproses dengan equal channel angular rolling. Next. Nah, ini pengembangan metode yang saya lakukan bersama dengan teman-teman riset saya di laboratorium metal manufaktur di Tallinn Teknologi, yang mana saya mengembangkan teknologi konvensional dengan advanced manufaktur. Jadi hasil dari penelusuran literatur saya bahwasanya beberapa teknologi advanced manufaktur itu memiliki keterbatasan pada zona mikrostruktur, yang mana untuk menghasilkan difusi yang bagus itu perlu keberlanjutan penekanan atau biasa disebut dengan laluan atau lintasan. Misalnya untuk menghasilkan material dengan kekuatan tinggi, material itu tidak hanya ditekan 1-2 kali, seperti eksplorasi yang dilakukan oleh Noboru Tsuji, itu untuk material aluminium itu perlu penekanan sampai 8 kali. Sedangkan Stefano Argentero dari Italia itu untuk komposit perlu penekanan sampai 16 kali. Nah, ini saya coba mempelajari kaji literatur selama 1,5 tahun, dan 2 tahun berikutnya saya coba membuat metode baru yang mereduksi itu semua. Jadi dengan teknologi yang saya buat ini, repetitive press roll bonding, itu untuk menghasilkan difusi tingkat tinggi atau high properties, kita tidak perlu melakukan penekanan berulang, cukup 1 kali penekanan. Kenapa? Karena dari hasil teknologi konvensional dengan proses stacking bonding, itu kita bisa langsung melakukan rolling. Nah, rolling di sini dalam pengembangan saya lebih lanjut, itu saya mengamati tentang perbedaan daerah zona pressing. Jadi kalau kita mengerol dari sisi vertikal, itu biasanya produknya defect. Analoginya kalau kita melemar benda lah, dari samping ya, itu kan dia akan mengalami belokan ke bawah atau mengalami penurunan benda kerja. Tapi kalau kita melempar dari atas ke bawah, itu bentuknya akan simetris. Nah, ini berhasil saya karakterisasi bahwa benda yang di-roll dari sisi vertikal itu memiliki high properties tanpa harus melakukan pressing berulang atau penekanan berulang. Nah, aplikasi dari repetitive press roll bonding ini kita bisa lihat di slide berikutnya. Next. Nah, dalam aplikasinya seperti dalam amphibious assault vehicle untuk produk tank standar BAE, itu material terbuat dari baja. Itu bisa juga diaplikasikan atau untuk mobil naik seri 15 armor car, itu adalah material yang tahan senjata. Kita bisa lihat struktur mikronya di situ ada ferrit, ada magnetis sisa, yang mana hasil dari difusi pada produk baja tersebut, itu material mampu menahan laju tekanan impact dari, misalnya kalau ada senjata yang digunakan untuk menembak, itu pasti tidak akan tembus. Nah, ini saya revisi dari baja tadi ya menjadi aluminium. Di gambar bawah itu ada aluminium seri 7 dan aluminium seri 1. Saya berusaha membuat komparasi di situ. Ternyata untuk mereduksi berat itu dibutuhkan beberapa teknologi akumulasi. Jadi di situ di teknologi yang saya kreasikan tadi, repetitive press roll bonding. Jadi kalau peluru ditembakkan ke body tank atau ke body otomotif, peluru itu
bisa menjadi daya pakai meningkatkan properties dari body tersebut. Kita bisa lihat dari aluminium seri 1 di situ ada blowhole yang mana itu adalah merupakan difusi delaminasi ya, delaminasi dari struktur mikro aluminium. Ketika itu dimasukin peluru, dimasukin misil peluru, di situ peluru itu berfungsi sebagai reinforce. Jadi kalau kita bedakan dengan teknologi yang lama dari baja, ketika peluru itu misalnya mengempas pada daerah body tank, maka peluru itu akan menjadi bahan buangan atau bahan sisa. Tapi di teknologi yang repetitive pressure bonding ini, peluru itu bisa terakumulasi dalam struktur mikro tersebut. Dan delaminasi atau lubang blowhole di seri 1 ini kita bisa lihat bahwa itu adalah hasil dari interface antara matriks aluminium dan reinforce-nya yaitu alumina nanofiber. Nah, pengembangan ini lebih lanjut banyak dieksplorasi oleh ilmuwan Rusia dan ilmuwan Eropa dan juga Jepang tentang teknologi superplastis. Bahwa untuk menghasilkan teknologi superplastis itu Ruslan Paliv, Genji Horita dan juga Noboru Tsuji memerlukan strontium dan zirconium. Agar kita bisa lihat di gambar sisi kanan atas bahwa teknologi itu mampu mereduksi elastisitasnya sampai 1000%. Tapi dengan teknologi repetitive pressure bonding itu tidak perlu melakukan penambahan unsur strontium ataupun zirconium. Cukup dengan merepetitif atau mengulang tekanan 2 kali, itu elastisitas bisa mencapai sampai 800%. Next. Nah, ini adalah beberapa aplikasi umum yang sudah diterapkan. Jadi, Profesor Ruslan Paliv itu bekerja sama dengan Metallicum Production, itu mampu menghasilkan pada gambar yang pertama itu piston produksi superplastis forming, dan piston ini dari seri 2075. Jadi pada dasarnya piston yang dari seri 7, aluminium seri 7, itu adalah aluminium yang harganya seri 7 itu lumayan lebih tinggi ya dibandingkan seri 2. Seri 2 ini bisa dibuat dengan teknologi Severe Plastic Deformation, dengan teknologi ECAP. Nah, untuk bidang lain itu bisa ada medical application dari ECAP, itu ada sambungan tulang di situ. Itu juga dibuat dari teknologi SPD. Nah, yang berikutnya itu ada sambungan murbaut. Itu bisa kita lihat di situ. Dia memiliki kepresisian yang lebih tinggi daripada teknologi konvensional. Nah, untuk skala laboratorium, ilmuwan India itu yang gambar 9, itu telah mampu menerapkan aluminium seri 6 dengan ECAP untuk dinding silinder piston mesin pembakaran. Nah, ilmuwan Korea yang di sampingnya itu adalah microgear yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Korea. Nah, di sampingnya lagi itu adalah ilmuwan-ilmuwan dari Eropa dan juga Rusia yang mengembangkan untuk sambungan null bolt. Jadi ini adalah beberapa aplikasi secara umum. Nah, aplikasi secara perangkat kemiliteran itu ada beberapa kerjasama yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan seluruh dunia. Mungkin bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini adalah Metallicum, perusahaan Metallicum yang telah memproduksi lebih dari 100 market dalam ranah aplikasi aerodinamika, otomotif, bahkan dalam perangkat-perangkat microchip komponen itu juga sudah bisa diaplikasikan. Nah, salah satu ilmuannya adalah Ruslan Paliv tadi bekerja sama dengan beberapa ilmuwan di UFA sana. Itu ada proyek kontraknya yang mana didanai oleh United States Army Amerika dengan nomor kontrak bisa kita lihat di situ dari tahun 1997. Begitu pula dengan ilmuwan Amerika Chris Darling itu juga melakukan sintesa untuk aplikasi kemiliteran. Dilanjut lagi Tereng Langdon dan beberapa ilmuwan yang ada di seluruh dunia ini bekerja sama untuk membentuk atau membangun site research project dalam bidang aplikasi kemiliteran. Nah, yang menarik di sini di situ ada grant dari Jerman DAAD. Nah, grant ini dikerjakan oleh ilmuwan Jepang. Jadi ini sangat menarik bahwa Jerman ini adalah negara dengan peradaban teknologi yang tinggi, tapi mereka tidak menyumbangkan ilmuannya, tapi Jerman memberikan dana ilmuannya yang bekerja ilmuwan-ilmuwan dari Jepang. Ini sangat menarik sekali. Mungkin dari kaji analisis politik bisa kita kaji bersama ya. Kenapa Jerman yang gudangnya ilmu pengetahuan di sana dia tidak ada satu ilmuwan pun yang mengembangkan dalam eksplorasi bidang kemiliteran.
Next. Nah, ini adalah kerjasama riset yang telah dilakukan oleh Rusia dan NATO dari beberapa negara di Eropa dan Asia. Di situ ada Skoltech. Skoltech itu adalah pengembangan riset base berdasarkan dari MIT, Massachusetts Institute Teknologi Amerika, dan beberapa riset dari misalnya Saint Petersburg University atau TOMS, ataupun juga Skoltech dan juga UVA Station. Itu base-nya di Moskow, dan kalau di Amerika di Los Alamos itu juga sama mengeksplorasi. Riset ini side project-nya dibagi beberapa zona negara NATO di situ ya. Jadi sisi kanan itu ada Jepang dan Korea, di sisi kiri ada Cina dan Korea Utara. Nah, ini adalah mapping daripada riset-riset side project kemiliteran yang telah dikembangkan dunia. Dari riset ini bisa ditengarai luar biasa, pendanaannya sangat luar biasa, sangat besar sekali. Next. Nah, ini adalah pimpinan daripada tim peneliti yang ada di zona yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah Ruslan Palik, itu membawahi bidang teknologi ECAP dan HPT. Kalau Tereng Langdon dia membawahi dalam bidang teknologi superplastis. Nah, Noburuti Tsuji itu dari Jepang membawahi dalam bidang akumulatif roll bonding. Nah, dalam zona aplikasi di situ ada di bawah ada 3 ilmuwan. Yang pertama Shawn Walsh itu dari Georgia Massachusetts Institute of Technology. Dia bekerja untuk bidang-bidang senjata. Sedangkan Michael Maher itu dari California State University, dia bekerja untuk bidang-bidang polimer plastik, composite. Sedangkan dari India, dan sekarang sudah hijrah ke Amerika, ada Suresh Advani, itu dia mengembangkan teknologi untuk rompi anti peluru dan helm dan segala macam. Next. Nah, ini adalah Mikhail Kalashnikov, pengembang AK-47 ya dari Rusia. Jadi kita bisa lihat di situ ada beberapa produk AK-47. Ada turunannya di situ dari sisi kanan. Kalau kita lihat itu dari Ceko dan Poland pengembangan dari AK-47. Nah, dari atas itu adalah temuan dari Mikhail Kalashnikov. Dari sisi kiri juga. Nah, di bawahnya itu adalah pesaing yang paling berat, itu adalah M16 buatan Amerika. Jadi kalau kita evaluasi antara produk senjata AK-47 itu sangat terkenal dengan beratnya yang sangat tinggi ya dibandingkan dengan M16. Tapi menurut beberapa ilmuwan Rusia bahwa senjata-senjata yang AK-47 ini sanggup untuk memiliki daya luncur yang tinggi, ketepatan sasaran yang tinggi dibandingkan yang lebih ringan, M16 buatan Amerika. Nah, dan juga untuk konteks misalnya dalam konflik zona perang itu pembuatan AK-47 ini jauh lebih murah daripada M16. Jadi kalau dibandingkan secara equal bahwa satu M16 itu bisa menghasilkan 4 sampai 5 AK-47. Artinya lebih efektif dan lebih efisien. Dan ini nih yang menjadi spek persenjataan standar. Jadi banyak yang mengembangkan dari AK-47, banyak juga yang mengembangkan dari M16. Next. Nah, ini adalah ahli senjata dari Georgia State Institute of Technology di Amerika, Dr. Mark Teskop. Jadi dia bekerja di US Army Research Laboratory, dan dia telah banyak menghasilkan paper, dan penelitian terakhirnya itu bisa kita lihat, jadi dengan senjata dengan ketepatan akurasi yang tinggi. Jadi di situ dilengkapi dengan software, yang mana software itu berfungsi untuk mengunci sasaran tembak. Jadi ketika objek itu dilakukan penembakan, peluru itu akan mengena persis seperti yang ada dalam mapping ketika di zona senjata tersebut. Jadi kecepatannya sangat tinggi, yang mana teknologi ini memadukan teknologi AK-47 dengan M16. Jadi ini adalah teknologi gabungan yang dikembangkan oleh Dr. Mark Teskop, dan alat ini sekali lagi kelemahannya adalah mahal. Jadi dengan daya jangkau yang lebih jauh, dengan ketepatan akurasi yang bagus, cuma kelemahannya memang satu, biaya operasionalnya mahal dari aspek manufaktur. Next.
Nah, ini pada gambar 10 dan 11 kita bisa lihat. Gambar 10 ini adalah teknologi evaluasi dari perang Iran ya, Irak. Jadi perang Iran, setelah itu perang Irak tahun 2006, itu evaluasinya banyak tentara-tentara Amerika yang mengalami kematian atau kekalahan sebelum berperang. Kenapa? Karena pasukan-pasukan Irak itu mengirimkan jebakan atau ranjau. Tapi ranjau itu bukan bom, tapi ranjau itu adalah ranjau untuk mengunci kaki sehingga ketika militer bergerak dalam zona darat, itu kakinya terjepit. Sehingga logikanya kalau militer itu kakinya terjepit, dia daya konsentrasinya menjadi terganggu. Nah, makanya dari 2010 sampai 2013 itu sudah diciptakan alat bagaimana menanggulangi jebakan-jebakan yang di luar dugaan. Nah, ini sudah ada alatnya, RIDVT, itu pengembangan dari hasil evaluasi pasukan tempur Amerika berada di Irak. Nah, di bawahnya itu adalah sensor dari semikonduktor untuk menanggulangi zona kebocoran akibat radiasi nuklir. Jadi dalam pengembangan tahun 2010 itu semikonduktor sudah bisa dikembangkan untuk menutup pori-pori sampai skala 1 nanometer. Jadi itu adalah skala secara teoretik dari severe plastic deformation, bahwa radiasi itu tidak bisa bocor dengan teknologi sensor yang sudah diaplikasikan tersebut. Nah, ini saat ini sudah dikembangkan di Skoltech antara MIT dengan Tomsk University yang ada di Rusia. Jadi produknya sudah fix. Next. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah diterapkan di lapangan. Ada helikopter untuk perang, itu hasil daripada teknologi ECAP dan ARB. Di sampingnya ada teknologi roket, itu juga aplikasi dari SPD. Nah, rompi anti senjata dan juga helm anti senjata itu juga teknologi dari SPD yang sudah diterapkan. Tapi di sini belum diuji coba. Jadi produk ini adalah produk yang sudah diterapkan skala lab dan dibuat secara massal, cuma belum diuji coba. Next. Nah, ini luar biasa ya. Jadi ini adalah rudal misil Bulava buatan Rusia yang luar biasa. Daya jangkaunya itu bisa 18.000 km. Jadi daya jangkaunya bisa mencapai Rusia sampai Thailand. Itu dengan kecepatan 3 second per feet. Jadi dengan waktu yang singkat, rudal misil Bulava ini kalau memang diluncurkan itu daya jangkaunya sangat luar biasa di situ. Next. Ini adalah hasil eksplorasi teknologi lama. Kita bisa lihat Sukhoi seri 35, itu ada kemutakhirannya tahun 2012 sudah dibuat dengan teknologi SPD, tapi belum di launching. Nah, di sampingnya adalah teknologi satelit, yang mana satelit ini mampu menangkap beberapa zona radar sampai jangkauan lebih tinggi lagi, 200.000 km. Jadi jika di Rusia misalnya di situ ada beberapa detektor radar yang berbahaya, itu bisa dideteksi dari situ. Makanya sistem keamanan Rusia saat ini itu paling tinggi, kemutakhiran teknologinya paling tinggi, karena kita tahu bahwa pengembang teknologi advanced manufacture forming itu hampir di bawah kendali Rusia. Jadi ketua tim proyeknya itu hampir 4 orang dari Rusia, sehingga Rusia lah yang menjadi pertama untuk menerapkan teknologi ini. Setelah itu Amerika, baru Eropa. Nah, ini yang di bawah, seri tank yang produk lama seperti yang disampaikan Bapak Dubes kita kemarin, daya jangkaunya 1,7 km ya. Jadi satu pelurunya itu harganya 1 Innova, itu teknologi lama. Nah, teknologi barunya kita bisa lihat di next chapter nanti bahwa itu jauh lebih tinggi lagi daya jangkaunya. Nah, yang di sebelahnya itu adalah pengembangan dari alat manjanik, itu peluncur meriam ya, untuk skala tertentu. Next. Nah, yang di atas ini eksplorasi dari ilmuwan-ilmuwan Voldebrod luar biasa. Jadi mengembangkan Kurganet seri 25 itu tidak memakai sistem mengendali lagi. Jadi dia pakai stick kayak PlayStation gitu di pengembangannya. Dan ini ditengarai lebih sederhana daripada alat yang sudah lama. Karena
kelemahan dari operasional tank itu ketika yang mengendarai adalah pemula, itu dia tidak menguasai medan. Jadi untuk mempelajari sistem kendali tank itu dibutuhkan waktu 10 tahun. Jadi 10 tahun tentara atau militer itu baru bisa menguasai kendali sistem tank. Tapi dengan sistem yang dikembangkan di Volgograd itu Kurganet seri di atas Kurganet seri 25 itu bisa lebih simpel seperti bermain PS, PlayStation. Nah, yang di bawahnya itu adalah produk-produk yang diluncurkan ketika HUT kemerdekaan kemenangan Rusia atas Jerman kemarin ya. Itu adalah produk-produk lama, produk-produk di bawah tahun 2012. Next. Nah, ini contohnya produk-produk pemutakhiran tersebut, itu bisa kita lihat di beberapa produk yang ada. Ada tank, ada juga pesawat tempur, kendali tempur yang mana itu adalah hasil dari pengembangan teknologi advanced manufacture forming. Jadi dari segi spek teknisnya dia memiliki daya jangkau yang lebih tinggi, dia memiliki kecepatan gerak yang juga lebih cepat dibandingkan teknologi konvensional. Next. Nah, ini yang menarik sekali, analisis yang harus kita kaji bersama bahwa kenapa Rusia harus dibandingkan dengan UK, bukan Amerika, karena dari teks penelusuran literatur, itu ilmuwan-ilmuwan Rusia sudah bekerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan Amerika dan Eropa. Tapi tidak ada satupun ilmuwan dari UK itu bekerja sama dalam konsorsium riset tersebut. Sehingga ini yang harus kita kaji secara aspek politis mungkin ya. Kenapa UK tidak ikut bekerja sama, padahal di UK sendiri ada banyak ilmuwan researcher science yang mengembangkan teknologi pemutakhiran militer. Kita bisa lihat di situ armada perang Rusia jauh lebih tinggi daripada UK. Sampai artileri dan kavaleri dari Rusia ini hampir 2 kali lipat dari UK. Makanya berita terakhir kemarin ketika Swedia melakukan parade militer di perbatasan daerah Atrik, itu luar biasa, dan Swedia pun tidak ada ilmuwan yang bekerja sama dalam kontrak kemiliteran NATO. Swedia bekerja sama dengan UK. Nah, ini yang menarik untuk kita kaji. Ada apa di balik fenomena semua ini? Next. Nah, ini adalah peta mapping permainan game player ya. Jadi di situ ada Israel, ada Iran, ada Cina, ada Amerika, dan ada Rusia dan Australia. Ini adalah daerah zona sekutu. Jadi sebenarnya antara Amerika dan Rusia atau Cina dengan Amerika itu secara riset project mereka bekerja sama. Tapi dalam aktualnya, dalam zona perang itu tidak bisa kita prediksi apakah mereka bermusuhan atau tidak, karena secara hubungan mereka baik. Itu bisa terbukti dari riset-riset side project-nya bahwa beberapa negara ini melakukan. Он должен быть нежным, глубоким и сильным. А я люблю, когда все сочетается. Nah, sebagai contoh misalnya Jenderal Norman Swarbrick di situ adalah pemimpin daripada perang Irak Kuwait kemarin ya. Atau juga Jenderal Adrian dari Deputi Kepala Militer Inggris itu juga merupakan pemimpin di zona konflik. Artinya dua jenderal ini menjadi penentu apakah ketika nanti perang terjadi ya keputusannya ada di beberapa jenderal tersebut yang menjadi leader daripada infanteri batalionnya. Next. Nah, ini studi analisis ketika Libya dibombardir oleh pasukan Amerika. Ternyata di situ senjata-senjata yang ada di situ bukan hanya produksi Amerika saja, tapi juga beberapa dari Rusia. Jadi kita bisa amati ketika konflik itu perang, produk mana yang dipakai di situ sebenarnya adalah suppliernya. Jadi kalau di situ ada produk Rusia, produk Amerika, berarti ya dua negara itu yang menjadi penyumbang atau menjadi pemicu konflik yang ada di situ. Jadi hampir seperti di sisi kiri itu kan ada
SRG dari Amerika ya, di sisi kanannya itu dari Rusia. Itu untuk membuat satu perangkat tersebut hampir bisa dipastikan 840 juta US dollar. Sangat besar sekali karena itu mampu, kalau kita pakai hitungan kalkulasi rata-rata, bisa membombardir 180 km zona. Jadi kekuatan itu bisa mampu menghancurkan beberapa infanteri batalion. Next. Nah, inilah dalam seksi parade militer itu sebenarnya adalah sebuah simbolisasi untuk kesiapan infrastruktur kemiliteran. Jadi ketika militer itu melakukan semacam sesi akrobatik, itu sebenarnya adalah melakukan unjuk kebolehan bahwa infrastruktur yang dibangun di zona kemiliteran itu sudah siap. Makanya di situ ada beberapa kode ya, dari gambar sisi kanan ada beberapa titik kosong. Titik kosong itu kalau berdasarkan dari teks yang saya pelajari, bahwasanya titik kosong itu adalah daerah konflik, daerah zona serang. Jadi di situ ada 3 titik di situ ya. Titik 1, 2, 3 itu adalah zona serang. Jadi di situ ketika musik drum band dimainkan dan segala macam, itu adalah analogi daripada bagaimana kesiapan tempur mereka dalam menghadapi sebuah pasukan perang. Next. Nah, ini ada juga sesi akrobatik dari udara dan juga laut. Nah, seksi akrobatik atau parade militer ini sebenarnya menggambarkan bahwa kesiapan tempur dari pasukan tersebut itu sudah sejauh mana. Makanya kalau kita lihat sisi akrobatik yang kurang begitu seragam, kurang begitu serasi, itu sebenarnya adalah menggambarkan bahwa kesiapan tempur mereka itu rendah. Tapi kalau kita lihat ada beberapa pasukan kemiliteran yang melakukan sesi akrobatik dengan bagus dan rapi, itu menggambarkan bahwa mereka kesiapan tempurnya sudah melebihi daripada kata cukup. Next. Nah, ini adalah kesepakatan konsorsium antara Amerika dengan Rusia di Ceko pada tahun 2008. Jadi di situ dibahas banyak hal terkait dengan kemutakhiran perangkat kemiliteran. Jadi riset-riset yang sudah diaplikasikan itu dievaluasi dalam kerjasama bilateral di situ. Nah, ini menjadi titik pemicu terjadinya perang di Georgia ya kemarin. Jadi sebagian masyarakat Georgia menganggap ini adalah titik perdamaian ketika terjadi perang di Georgia. Next. Nah, kita bisa lihat gestur dari para pemimpin di sini. Ada George Bush dengan Putin, ada Putin dengan Obama, ada Ahmadinejad dengan George Bush atau dengan Recep Tayyip Erdogan. Yang bisa kita amati di sini adalah Ahmadinejad. Ahmadinejad kita lihat posturnya, gesturnya sangat tenang sekali. Ini membuktikan bahwa dia memiliki bargaining position yang bagus. Jadi kekuatan politik Iran itu bisa berdaya saing. Artinya saya bisa menelusuri dari teks literatur ketika tahun 87 sampai tahun 2002, Iran ini membangun kerjasama riset dengan Amerika. 2003 sampai 2006 dengan Cina, dan 2006 sampai sekarang dengan Amerika. Sehingga ini yang menjadi bargaining position Iran itu menjadi kuat di negara-negara Asia Pasifik ya. Ya, ini adalah para pejabat teras Rusia ya. Ada Putin dengan beberapa staf ahlinya di situ. Jadi perang tidak itu tergantung dari kesepakatan 6 orang ini. Jadi ini pemimpin teras Rusia yang menentukan kapan perangkat kemiliteran itu diuji coba dan segala macam. Decision maker-nya adalah mereka berenam ini. Next. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa teknologi advanced manufacture forming seperti ECAP, ARB ataupun HPT itu
sudah mampu dikembangkan dan diaplikasikan untuk ranah spare part dan juga perangkat kemiliteran, karena dengan daya dukung manufakturing yang kuat dari hasil penelusuran riset itu sudah terbukti bahwa teknologi advanced manufacture forming mampu mereduksi biaya, berat, dan juga kepenuhannya terhadap daya dukung lingkungan itu sangat tinggi, sehingga untuk aplikasi itu sudah mampu diterapkan. Dan di kontrak number antara Rusia, NATO dengan Amerika kemarin tahun 2020 itu tengarai produk kemutakhiran militer itu sudah fix. Artinya sudah di launching, bisa di launching. Jadi target mereka tahun 2020 produk-produk itu sudah bisa di launching di beberapa produksi massal seperti di Metallicum ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya terkait perkembangan manufaktur teknologi militer, yang menjelaskan secara detail bagaimana bentuk penelitian bentuk Z ya, bentuk alat pemicu bahan militer tersebut, berikut dengan bentuk kerjasama pembuatan teknologi militer. Nah, saya langsung saja dari beberapa kedengaran ya. Ya, kedengaran. Jadi dari penjelasan tersebut, ini teman-teman di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin untuk persingkat saja, mungkin pertanyaan pertama saya bacakan saja dari di manakah posisi Pindad ataupun Indonesia di teknologi ini? Oke, langsung dijawab atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? Satu persatu aja, Pak. Okay. Ya, jadi selama ini sejauh yang saya tahu, kemarin saya juga sempat berkunjung ke Pindad, bahwa kita belum bisa masuk ke konsorsium riset tersebut, karena memang mungkin bargaining position kita masih belum cukup kuat ya, untuk bisa masuk ke konsorsium riset tersebut. Jadi, tapi pada dasarnya Pindad sudah mampu memproduksi Panzer Anua misalnya, dan beberapa perangkat kemiliteran. Cuman teknologi yang dikembangkan oleh Pindad itu masih teknologi konvensional seperti forging, rolling, atau wood drawing, yang itu merupakan eksplorasi teknologi konvensional. Karena untuk teknologi advanced manufacture sendiri itu baru dibangun oleh beberapa negara seperti Rusia dan juga Eropa, itu spek standarisasinya belum ada. Jadi perangkat mesin ECAP misalnya, Echo Channel Pressing, itu masih mengikuti standar produksi mesin konvensional. Jadi mesin pressing yang digunakan itu masih beberapa yang untuk skala laboratorium itu masih skala konvensional. Nah ini seperti side project yang ditandatangani tadi, bahwa tahun 2020 nanti merupakan titik awal dimulainya launching produk dan juga spek standarisasi. Jadi sekali lagi bisa saya katakan bahwa spek standar teknologi advanced manufacture itu belum ada. Jadi spek standarnya masih menggunakan spek standar lama. Jadi Pindad di luar range sejauh yang saya tahu. Iya, terkait tadi saya ada menarik terkait Pindad ataupun militer Indonesia itu belum bisa masuk konsorsium ya. Ya. Jadi pembuatan teknologi manufaktur tersebut. Bisa ini kan Mas Agus terkait standarisasi terkait konsorsium tersebut, dalam artian untuk bisa join dan lain sebagainya, apakah ada beberapa standarisasi harus dipenuhi untuk bisa bergabung dalam konsorsium tersebut? Sebenarnya secara aspek politis kita ini memiliki bargaining position yang kuat, cuma mungkin para pemangku kebijakan belum bisa mengoptimalkan hal tersebut ya. Seperti di mana teknologi-teknologi pertambangan dan minyak di kita itu banyak membantu teknologi-teknologi yang sudah ada, sehingga hal ini yang bisa menjadi bargaining position. Nah, terkait dengan standarisasi, kita sendiri masih belum memiliki standarisasi yang jelas. Artinya reverse teknologi dari beberapa negara itu masih terjadi banyak
percampuran di situ. Jadi sebenarnya kita harus mampu menerapkan beberapa standarisasi dalam satu aspek. Misalnya standar JIS. Oke lah, standar JIS untuk welding misalnya. Standar ISO untuk perangkat manufaktur, atau standar DIN dari Jerman itu untuk perangkat otomotif misalnya. Nah, yang terjadi di lapangan, semua standar itu berbaur, tidak ada spesifikasi. Ini yang harus kita lakukan untuk pemangku kebijakan, bahwa untuk standarisasi ini harus merujuk pada satu pola. Jadi kalau welding cukup JIS misalnya, kalau untuk manufaktur kita bisa menggunakan ISO. Jadi kita tidak bisa menggabungkan beberapa standar dalam satu bidang atau satu divisi. Nah, makanya untuk keberlanjutan konsorsium kemiliteran, saya pikir kita Indonesia memiliki bargaining position yang cukup kuat ya, kalau kita bisa mengembangkan masuk ke dalam kerjasama riset. Tapi sampai saat ini dalam kajian literatur saya belum menemukan satu pun riset joint yang ada di Indonesia dengan negara-negara Rusia atau negara Eropa. Kerjasama mereka hanya untuk infrastruktur, seperti dengan Rusia akan mengembangkan infrastruktur perkereta apian, teknologi otomotif dengan negara Eropa Utara, tapi belum masuk ke dalam zona perangkat kemiliteran. Itu jawaban. Ya, terima kasih Mas Agus. Selanjutnya ke pertanyaan dari Bung Adri. Apakah memungkinkan bahan-bahan di teknologi konvensional didaur ulang untuk mensupport perkembangan teknologi tersebut, perkembangan teknologi ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan menarik dan bagus ini. Jadi, apakah memungkinkan kalau produk-produk hasil dari teknologi konvensional di reverse menjadi produk teknologi yang baru? Saya bisa ambil contoh spesifik aja, seperti recycle dari bahan daur ulang dalam proses casting misalnya. Untuk bahan daur ulang di sini ada beberapa kelemahan, salah satunya ada defect material. Jadi kalau kita merecycle material kembali dalam casting ataupun dalam manufacture forming, kita produk lagi ke advanced manufacture forming, itu kelemahannya target dari properties itu tidak tercapai karena adanya defect yang tidak bisa dieliminir atau tidak bisa direduksi. Jadi cacat-cacat pada produk logam tersebut itu masih terjadi ketika transformasi dari teknologi konvensional menuju ke teknologi advanced manufacture forming. Kelemahannya cuma itu. Jadi, dan ini yang kemarin dikembangkan oleh profesor dari Norwegia dan Swedia. Mereka mengembangkan recycle dan juga recycle bahan ulang dari beberapa aspek teknologi ya. Dan di situ konklusi dari papernya menyatakan bahwa teknologi konvensional didaur ulang recycle ke advanced teknologi manufaktur keterbatasan pada defect. Jadi kalau misalnya teknologi konvensional itu tidak terjadi defect, ini hipotesanya adalah kita bisa mereduksi atau membuat kualitas bahan itu menjadi lebih bagus. Tapi secara alamiah bahwa defect dari proses konvensional ini tidak bisa dihindari. Misalnya kita dalam teknologi casting aja. Casting selama tidak dilakukan dalam kondisi vakum, itu porositas, segregasi pasti terjadi. Tapi dalam teknologi advanced manufacture, di situ ada teknologi vacuum processing. Jadi yang buatan ala Jerman kemarin ya, ada sinter plasma pressing, itu teknologi vakum mampu mereduksi cacat-cacat, bahkan cacat yang dihasilkan dari produk tersebut 0%. Jadi ini yang menjadi masalah, bahwa teknologi konvensional itu secara alamiah pasti terjadi defect. Jadi jawabannya secara probabilitas itu belum memungkinkan karena adanya cacat atau defect tadi. Mungkin itu jawaban dari saya, Bung Dirga. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Ardi, bagaimana ketahanan umur dari teknologi ini? Apakah bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang? Oke. Ya, ini pertanyaan menarik. Jadi kemarin jurnal tahun 2009, Profesor Ruslan Palib itu membuat kajian tentang life cycle analysis. Jadi di situ ada uji creep, ada uji fatigue,
dari produk advanced manufacture forming. Salah satunya dari komposit aluminium. Itu dinyatakan bahwa umur pakai yang ada di produk severe plastic deformation itu bisa 4-7 kali lipat dari hipotesa yang berdasarkan pengujian creep ya, kemampuan mulur dan kemampuan beban kerja operasional itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena dalam teknologi severe plastic deformation atau advanced manufacture forming itu besar butir itu mampu mereduksi cacat atau zona porositas yang ada dalam material tersebut. Jadi misalnya ketika proses itu dibuat dengan SPD atau advanced manufacture forming, itu ketika butir, ukuran butir itu mencapai ultrafine grain 1 nanometer atau kurang dari 0,1 mikrometer, itu defect yang ada dalam struktur mikro itu sangat kecil sekali. Sehingga inilah yang membuat ketahanan umur pakai menjadi lebih tinggi, baik dari ketahanan terhadap beban dinamis atau ketahanan beban statis dan juga ketahanan terhadap panas. Jadi karena defect yang ada dalam produk advanced manufacture forming ini kecil, sehingga umur pakainya menjadi lebih tinggi. Karena kalau kita compare dengan teknologi konvensional misalnya, karena di situ besar butirnya makro, disitulah yang mengindikasikan terjadinya defect atau cacat dalam produk tersebut, sehingga umur pakainya menjadi lebih rendah. Jadi kalau terkait dengan umur pakai, Profesor Ruslan Talib sudah membuktikan bahwa ketahanan creep, ketahanan fatigue, dan pembebanan kejut itu sangat tinggi sekali. Itu ada di jurnalnya tahun 2009, sudah dikaji analisis. Ya, terima kasih, Bung Dirga. Ya, selanjutnya ini banyak pertanyaan ini aja mungkin nggak saya nggak saya komentarin, langsung ke pertanyaan selanjutnya aja. Di sini apakah teknologi ini memerlukan special welding? Dari Bung Ardi lagi, apakah teknologi ini memerlukan special welding? Ya, terima kasih. Jadi di teknologi manufaktur itu kan ada casting, ada welding, ada pressing ya. Nah, welding ini adalah teknologi untuk menggabungkan material. Jadi fungsi dari welding ini untuk menyambung material, menyambung plat dengan plat atau bar dengan bar. Sedangkan pada teknologi proses manufaktur advanced manufacture forming ini fungsinya untuk melakukan proses pembuatan produk. Jadi welding itu sebenarnya fungsinya untuk sambungan dan repair. Sedangkan advanced manufacture forming itu untuk membuat produk. Jadi ini beda zona ya, beda aplikasi ya, antara aplikasi welding dengan aplikasi advanced teknologi manufaktur. Karena fungsi dari welding itu hanya untuk menyambung dan reparasi atau memperbaiki. Misalnya ada produk cacat dari logam, misalnya aluminium atau steel, cacatnya itu bisa direduksi atau diperbaiki dengan proses welding. Tapi kalau untuk proses pembuatan, welding sendiri secara spesifikasi fungsi itu masih terbatas pada teknologi repair dan sambungan tadi. Sampai saat ini yang dikembangkan oleh Finlandia itu teknologi semi-robotic welding yang launching tahun 2013 kemarin, itu juga masih sebatas, ini teknologi terbaru ya dari welding, sebatas teknologi fabrikasi untuk sambungan dan repair, belum ke proses pembuatan. Oh ya, terima kasih Mas Agus. Ini lagi masih ada kurang lebih 2 pertanyaan. Apakah ada negara yang hanya sebagai user ataupun pembeli pada teknologi tersebut? Ya. Sebagai user, saya pikir banyak sekali ya, karena eksplorasi riset severe plastic deformation ini terbatas pada negara-negara yang katakanlah negara maju ya. Jadi seperti di Australia misalnya, Australia belum mempunyai ilmuwan dalam bidang advanced manufacture forming. Makanya Australia kemarin mengontrak Profesor Yuri Estrin, itu profesor yang dari UK, beliau kelahiran Polandia. Itu dikontrak selama 6-7 tahun. Dan juga di beberapa negara yang, kalau Australia kan negara maju ya, artinya negara maju seperti Australia saja masih belum memiliki
ilmuwan dalam bidang advanced manufacture forming, dan mereka masih mengontrak Profesor Yuri Estrin. Seperti di negara-negara, katakanlah negara sedang berkembang, seperti di Asia, di Thailand dan segala macam, sepertinya teknologi ini belum masyarakat. Di Indonesia sendiri, riset teknologi ini belum booming ya, artinya belum banyak dikembangkan. Jadi pengembangannya itu masih sebatas pada skala laboratorium. Untuk skala aplikasi masih belum dikembangkan untuk Indonesia sendiri. Jadi launching produknya seperti kesepakatan konsorsium tadi bahwa tahun 2020 nanti produk advanced manufacturing forming ini baru di launching. Oh ya, tadi terkait itu sebagai user. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik, Kak Agus. Apakah ada material yang memungkinkan untuk transportasi militer tidak terdeteksi radar? Mungkin di sini transportasi militer ini mungkin apa ya? Untuk udara mungkin bisa ada ini, begitu juga dengan laut ya. Pengetahuan saya seperti itu untuk tidak terdeteksi radar. Mungkin saya spesifikasikan aja. Mudah-mudahan maksud saya dan maksud yang bertanya ini sama. Untuk spesifikasi darat untuk tidak terdeteksi latar. Ya, sebenarnya deteksi radar itu kan bekerjanya ion ya. Semua material itu punya ion. Semua material punya atom, semua material punya ion, semua material punya struktur mikro. Dari sifat struktur mikro itulah yang dideteksi oleh radar. Nah, bagaimana struktur mikro atau atom atau ion material itu agar tidak terdeteksi radar? Itu biasanya ada proses mix penggabungan di antara struktur mikro yang ada. Saat ini material-material yang mampu melindungi daripada deteksi radar itu adalah material semikonduktor. Jadi material semikonduktor ini adalah material base polimer yang dikembangkan untuk memperlambat laju pergerakan elektron. Jadi selama material itu punya elektron bisa didetek oleh radar. Tapi yang sudah dikembangkan oleh Rusia, penelitian terakhir kemarin, Rusia sudah mampu mengembangkan polimer natural science. Jadi dari bahan-bahan kayu, dari bahan-bahan karet, elastomer, itu mampu menutupi jangkauan radar. Jadi ini yang dikembangkan di bidang teknologi composite, natural fiber. Seperti bisa kita lihat di teknologi material for F1, itu body spark-nya itu terbuat dari natural polymer fiber yang daya jangkau atau material tersebut mampu untuk tidak dideteksi oleh radar. Ya, terima kasih Mas Agus. Mungkin ini pertanyaan dari saya, mungkin biar sharing aja. Saya sih tertarik yang terkait negara yang hanya sebagai user. Sebelumnya saya ingin tanyakan, apakah bentuk teknologi militer tersebut ini sudah teraplikasi atau masih dalam proses? Ya. Jadi untuk aplikasi tadi sudah saya paparkan di video dan juga di slide ya, bahwa aplikasi itu masih dalam artian teraplikasi ketika kita menggunakan ada produk senjata, maka kita memerlukan lahan untuk tersebut. Nah, apakah teknologi ini sudah ditempatkan di lahannya, dalam artian sudah digunakan pada lahan tersebut? Oh, belum. Jadi sesuai dengan konsorsium kesepakatan kerja tadi tahun 2020 itu baru pengembangan infrastruktur. Ya mungkin perlu beberapa tahapan waktu lah. Jadi kalau secara detail aplikasinya itu belum. Oke, ini untuk khusus darat aja ya Mas Agus ya? Iya. Darat ya. Bagaimana jika seperti ini, banyak kasus dalam artian bentuk pencurian teknologi dalam artian militer. Itu contoh kapal laut. Ketika saya ingin mencuri teknologi militer tersebut kapal laut, saya akan beli kapalnya melalui jalur resmi, dan ketika kapal itu hadir, saya belah, kemudian saya pelajarin. Bagaimana terkait teknologi manufacturing ini?
Ya ini saya bisa katakan ini ideologi Cina ya. Cina itu majunya karena dia setiap ada launching produk teknologi dia berani bayar tinggi. Setelah itu di reverse, dipelajari, diproduksi lagi dan dia membuat produksi yang sama dengan biaya yang ringan atau biaya yang rendah. Nah, pencurian-pencurian ini sebenarnya sudah ada di Rusia kan sudah ada pakar hukum ruang angkasa juga ya. Itu juga siapa kemarin waktu kita simposium itu? Bung Raymond. Ya, Bung Raymond, seperti itu kan. Jadi salah satunya itu seperti bidangnya Bung Raymond ini adalah salah satunya ada korelasinya dengan apa yang Bung Dirga tanyakan tadi bahwa untuk ini susah kita hukumi. Jadi orang beli produk tapi di reverse lagi, sanksi hukumnya juga belum ada. Ada, betul. Jadi ini masih menjadi polemik dunia internasional saat ini ketika bagaimana sebuah negara itu bekerja sama ketika dia membeli produk dan dipelajari, dia membuat spesifikasi dan di launching dengan spesifikasi yang sama, nama berbeda, padahal secara fabrikasi sama. Ini belum ada aspek hukum sejauh yang saya ketahui. Makanya pengembangan ke depan mungkin akan ada seperti yang bidangnya Bung Raymond yang pelajari ya, bahwa untuk teknologi angkasa luar pun sudah ada disiplin ilmunya. Mungkin juga perlu disiplin ilmu yang lebih spesifik dari aspek hukumnya. Iya, terima kasih Kak Agus. Nah, apakah hal ini memungkinkan yang tadi pembelian pencurian ini? Apakah kita sebagai bangsa Indonesia memiliki kapasitas dalam artian kita membelinya, kemudian kita melakukan reverse teknologi tersebut dalam sumber daya manusia, Mas? Ya, sangat mungkin. Jadi kemarin waktu Timur dan Bimantara memproduksi fabrikasi dan spare part-nya, itu kan teknologi Kia dari Korea semua kan. Jadi saat kita dipimpin oleh Presiden Soeharto, di situ ada pengembangan mobil nasional, itu hampir 80% teknologi Korea. Dan itu sangat mungkin. Bahkan di yang terakhir kemarin mobil SMK itu juga fabrikasinya dari teknologi Cina, dan Cina sendiri mengambil dari Austria dan Jerman. Jadi teknologi SMK itu pertama kali dari reverse-nya Jerman, Austria diambil Cina diambil oleh Indonesia, dikembangkan lagi dalam produk mobil SMK. Jadi ini sangat mungkin. Makanya aspek paten, keterbatasan aspek paten itu hanya sebatas pada kaji teoretikal dan aktual saja. Untuk reverse teknologi, paten itu masih belum menjangkau ke sana. Jadi apabila ketelusuran novelty daripada karya riset, itu jika mengacu pada yang Bung Dirga tanyakan tadi, kita membeli, kita mengembangkan dengan nama berbeda, itu secara aspek hukumnya belum bisa ditengarai bahwa itu adalah sebuah pencurian teknologi, walaupun notabene-nya itu secara sains itu adalah pencurian teknologi. Betul. Ini menarik sekali, sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut ya, sangat menarik ini. Ya. Terima kasih Mas Agus. Mungkin waktu kita untuk khusus range waktunya udah 1,5 jam sesuai range waktu diskusi maksimal Permira. Mungkin saya sebagai ini, jika teman-teman masih ada yang ditanyakan dan lain sebagainya, bisa berkoordinasi langsung dengan Mas Agus atau bisa memberikan komentar di kolom YouTube yang kolom YouTube resmi milik Permira. Tanpa ini mungkin saya kembalikan ke teman moderator. Moderator, silakan. Ya, terima kasih Bung Dirga, Bung Agus. Diskusi yang sangat menarik ya, menambah wawasan banget khususnya di bidang unsur ya, atau besi, senyawa, semuanya. Ini kayaknya semuanya kimia, mesin, semuanya menjadi satu ya Mas Agus ya. Jadi nggak bisa kita belajar sendiri aja gitu. Kimia nggak bisa, mesin nggak bisa gitu ya. Saya juga mau menyampaikan, saya pernah diskusi dengan salah satu profesor dari Aalto University ya, Prof. Michael Gasik, bahwa satu bidang itu tidak bisa kita gunakan sebagai rujukan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang yang expert, bukan hanya bidang sains aja, tapi juga bidang lain, sosial, mungkin geopolitik, itu harus kita kaji secara holistik. Itu kutipan
apa yang saya dapat dari Profesor Michael Gasik ya, bahwa ilmu itu tidak hanya satu arah saja, tapi harus dikaji dari beberapa aspek. Betul Mas Agus. Apalagi coba kalau kita masih ada waktu, sebenarnya masih menarik kalau kita bahas sama Bung Dirga yang jurusan hubungan internasional, masalah perang ini ya. Kalau Mas Agus kayaknya dari presentasinya menggambarkan kita harus siap gitu untuk perang gitu. Ya, Mas Agus, saya lupa terkait gajian strategi tadi dibahaskan tentang apa perkeretaapian Rusia di Indonesia dan sebagainya. Jika kita coba berbicara mengkaji secara geostrategi Indonesia, kenapa pertama penempatannya di Kalimantan? Pembangunan rel kereta api tersebut di rel kereta api di Kalimantan dan lain sebagainya, kenapa Rusia yang menjadi partner Indonesia dan lain sebagainya. Kita lihat dulu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Untuk angkatan darat kita membeli dapat dari Panzer Jerman untuk tanknya dan lain sebagainya. Yang ingin bisa saya sampaikan bahwasanya jika Mas Agus ini dari kajian sosial aja, jika Mas Agus ini satu-satunya alat transportasi paling efektif untuk kendaraan untuk alutsista perang adalah jalur kereta api. Jadi Bung Agus bisa coba bayangkan saja kita menggunakan transportasi kereta api dari Rusia dan yang mensuplai untuk senjatanya angkatan daratnya itu Jerman. Betul. Ya, sangat logik sekali. Dan kenapa penempatan Kalimantan paling dekat dengan kasus South China Dispute? Ya. Pertanyaan kedua, logika kedua lagi saya, Mas Agus bisa pelajarin di mana penempatan Sukhoi Rusia di Indonesia. Kalimantan diapit oleh 2 Sukhoi. Ya, ini menarik sekali untuk dikaji lebih lanjut ya. Mungkin lain kesempatan bisa saya berikan lebih ininya, kita terbatas oleh waktu, Mas Agus. Ya. Ini aja bisa Mas Agus ini. Betul lah. Jadi ya Mas Agus nanti selesai PhD-nya pulang kan ya ke Indonesia ya. Ya, insya Allah. Ya, jadi kita harapkan di Indonesia ini bukan sebagai hanya user gitu, memanfaatkan teknologi orang, tapi yang tadi Mas Dirga bilang, kita belah di Indonesia, kita buat jadi made in Indonesia, itu kayaknya lebih ini ya untuk Indonesia ke depannya gitu ya. Ya, sepakat sekali. Ya. Betul. Semoga Indonesia khususnya di bidang material, bukan perang ya, perangkat kemiliteran lah ya, alutista ya kalau lebih bahasa Indonesianya ya, lebih maju dan Indonesia bisa mempertahankan zona wilayahnya itu agar disegani oleh negara-negara sekitarnya dan diperhitungkan di peta perpolitikan dunia juga ya. Sekiranya itu yang bisa kita diskusikan. Tadi sudah disampaikan juga dari Mas Dirga, kalau ada pertanyaan bisa langsung ke Mas Agus atau komen via YouTube. Terima kasih sekali lagi Mas Agus, Mas Dirga, dan semuanya yang telah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.